Langit menangis ingin dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua alam merintih merindukan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hikmahnya Nabi kita dijelajahkan oleh Allah ke semua alam, dihadirkan di semua alam. Padahal untuk jalan tol bisa bagi Allah, Nabi kita langsung saja Allah ciptakan di muka bumi tanpa lewat proses hadir dulu di alam arwah, tanpa hadir dulu di alam rahim. Padahal bisa Nabi kita SAW dari dunia langsung jalan tol ke alam akhirat, tidak proses alam barzakh dulu, langsung ke surga, tidak lewat kan masa-masa setelah kiamah, hari kebangkitan. Namun sesungguhnya perlu diketahui semua alam itu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, lahir kebahagiaan yang tak terhingga di semua alam. Lahir keberuntungan yang tak terhingga di semua alam yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan nampak di semua alam. Jadi ketika Nabi kita ke langit, ke aras, ke sana kemari, bukan Nabi yang bertambah derajat atau bertambah lebih bergengsi karena bisa hadir di langit atau di aras, tapi justru langitnya dan arasnya dan surganya yang merasa bangga, merasa beruntung, bahagia dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau didohirkan di alam dunia ini berhias berdandan demi menyambut kehadiran penghulu alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi ini menjadi indah, menjadi subur mendadak. Buah-buahan dikeluarkan, warna-warni bunga juga nampak di muka bumi. Burung-burung ikut bergembira. Ikut berdendang, menyanyikan lagu-lagu kerinduan dan kebahagiaan. Akan dilahirkannya sang junjunan alam semesta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ikut gembira, langit ikut gembira, arasnya Allah, keraton Allah sampai gemetar, guncang ketika menjelang dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kegembiraannya akan dohirnya kekasih Allah teragung, imam semua ciptaan Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah yang paling pertama dan paling agung bagi keberadaan semua alam semesta dan wasilah bagi segala kebaikan yang datang dari Allah kepada semua alam semesta. Sang penolong seluruh makhluk pada hari kiamat, sang pengasih dan penyayang kepada hamba-hamba Allah yang beriman, baik manusia maupun bangsa jin, dan sang penyayang kepada semua ciptaan Allah.
Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak mendapatkan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama besarnya terpampang di tubuh para malaikat Allah, nama agungnya terpampang di tiang-tiang keraton Allah, dan juga di kubah-kubah surga, di dedaunan-dedaunan surga, di kening-kening binatang-binatang surga, dan di dada-dada bidadari surga. Terpampang namanya di langit, terpampang namanya di Lauh Mahfud, terpampang namanya di semua ciptaan Allah. Bahkan sering terjadi penampakan yang sering terlihat oleh manusia di bumi, adanya awan yang bertuliskan Muhammad. Ini sering terjadi. Adanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan kekuasaan Allah yang bertuliskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi yang lainnya yang menunjukkan kepada nama besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa rafa'na laka dzikrak, yang maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik, wa rafa'na, dan telah mengangkat, meninggikan setinggi-tingginya kami yang agung, laka, bagimu wahai kekasihku Muhammad, dzikraka, sebutanmu. Sebutanmu aku agungkan, sebutanmu aku tinggikan. Apa arti sebutanmu? Yakni nama yang dimaksud di sini, sebutan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah semua amalan manusia dan bangsa jin, yang amalan ini atas dasar mengingat Kangjeng Nabi Muhammad, menyebut-nyebut keagungan Kangjeng Nabi Muhammad, mendengarkan tentang keagungan Kangjeng Nabi Muhammad, berbuat, berkorban, berjuang, kan, atas dasar ajaran, perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang, berkorban di jalan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebar luaskan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya dzikroka. Dzikroka itu sebutanmu itu, ini artinya. Karena banyak mungkin di antara yang masih bertanya-tanya bagaimana artinya, maknanya bahwa Allah meninggikan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu maknanya? Bahwa sebutan Nabi Muhammad itu ditinggikan oleh Allah. Dzikroka ini maksudnya amalan manusia, amalan bangsa jin, amalan siapapun dalam mengingatmu wahai kekasihku Muhammad, dalam menyebut-nyebutkan, kan, kamu, dalam berbuat, berjuang di jalanmu, kan, mendongeng-dongengkan tentang kamu, mendengar tentang dongeng kamu, pokoknya yang bersangkutan denganmu. Ini makna daripada dzikroka.
sebutanmu ini yang diagungkan oleh Allah. Jadi semua amalan, semua sebutan, ingatan yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, semuanya diagungkan oleh Allah setinggi-tingginya. Maka maulid Nabi bagaimana tidak diagungkan oleh Allah, yang berkorban harta, tenaga, pikiran, waktu, datang ikut hadir, menyimak dan sebagainya. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka dzikra Sayyidina Muhammad, dalam rangka mengingat, dalam rangka mendengar, kan, tentang keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Mubaliknya dalam rangka menyebut-nyebut, mendongeng-dongengkan kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Maka sedikit saja dari pengorbanan dalam hal ini, maka pengorbanan ini marfu'un indallah wa rafa'na. Allah berjanji kami telah mengangkat setinggi-tingginya. Ketahuilah, karena nama besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah, maka artinya ayat ini ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita, memberitahu kepada kita, Allah, maknanya ini Allah berfirman, ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Aku tidak diingat, aku tidak disebut, kan? Kecuali engkau juga diingat, engkau juga disebut. La uzkaru illa dzukirta ma'i. Aku tidak disebut kecuali engkau juga disebut. Aku tidak diingat kecuali engkau juga diingat bersamaku. Artinya ketika mengingat Allah harus digabungkan kepada mengingat Allah, mengingat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau penyebutan Allah lalu harus digabungkan dengan penyebutan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau syahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, harus digabungkan kepadanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya dalam adzan disunnahkan setelahnya sholawat, setelah adzan sholawat, karena setelah adzan kita menyebut Nabi Muhammad, ya kan? Sunnah sholawat, setelah qomat sholawat, setelah talbiyah labbaik Allahumma labbaik sholawat, setelah takbir Idul Fitri, Idul Adha sholawat. Kenapa? Karena Allah nggak ridho kalau namanya disebut, kalau Allah diingat, kalau keagungan Allah diketahui, lalu disebut-sebut, didongeng-dongeng, didengar kebesarannya, sementara kekasihnya teragung tidak diingat, tidak disebut-sebut, tidak diketahui keagungannya, tidak diperdengarkan kemuliaannya. Allah nggak ridho. Maka sudah dijelaskan kepada semua para jamaah, Buya sudah menjelaskan seluruh ayat Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan zikrullah, zikir kepada Allah, artinya di sana ada zikir kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Semua ayat perintahan zikir kepada Allah, artinya di sana ada perintahan zikir kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maulid Nabi ini dalam rangka mewujudkan itu. Kita membahas tentang Allah, tentang keagungan Allah, tentang maha sucinya Allah, lalu tidak digabungkan membahas tentang keagungan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, maka ilmu ini masih bergantung, ilmu ini belum tuntas, ya kan? Mengenal Allah tanpa mengenal Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak tuntas ini ilmu. Ilmunya buntung.
Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah tidak diakhiri dengan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti zikirnya buntung. Ada majlis zikir, zikrullah, zikir kepada Allah, tapi tidak ada majlis zikir kepada Kangjeng Nabi Muhammad seperti majlis maulid ini. Zikrun Nabi, zikru Sayyidina Muhammad, mengingat, mendongeng-dongengkan, mengenal, mengetahui, itu kan, lebih dekat kepada sosok kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering Buya jelaskan, kan, betapa pentingnya kita umat ini mengenal lebih dekat kepada Sayyidina Muhammad. Betapa pentingnya umat ini terus mengingat Sayyidina Muhammad. Bukan berarti maulid dipersering itu menghilangkan mengingat Allah. Ini pemikiran yang sangat sesat. Perbanyak maulid Nabi, terus dianggap, oh kalau begitu tidak boleh baca Quran, kalau begitu tidak boleh ada majelis zikir, zikrullah. Ini suudzon, buruk sangka kepada muslimin, kepada ulama, aulia, dan ini pemikiran yang sangat sesat sekali. Tidak, karena mengingat Kangjeng Nabi Muhammad SAW harus setelah mengingat Allah. Faham? Faham? Ingat, majlis maulid diperbanyak bukan berarti majlis zikrullah secara khusus tidak boleh atau dikurangi, tidak. Bahkan dalam setiap majlis maulid itu, bukankah di sana menceritakan kebesaran Allah juga? Karena yang mendohirkan kebesaran kelahiran Nabi kita SAW adalah Allah. Kita ceritakan tentang bagaimana Allah mendohirkan Nabi kita, maka Allahnya kita sebut, Allahnya kita ingat, kan? Dalam solawat kalaupun diperbanyak, bukan berarti solawat ini menghilangkan zikir-zikir kepada Allah yang lainnya seperti la ilaha illallah yang sifatnya tidak disebut nama Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Bukan berarti seperti itu. Dan perlu diketahui juga bahwa solawat ini semuanya pertama-tama mengingat Allah dulu sebelum menyebut Nabi Muhammad SAW. Coba dalam solawat apa? Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah. Jadi ingat siapa dulu? Mintanya kepada siapa dulu? Allah. Baru disebut sholli ala Muhammad, baru Nabi Muhammad disebut. Maka setiap orang sholawat pasti di sana ada zikrullah, kan? Ada zikru Rasulillah. Kenapa sholawat ini menjadi amalan yang sangat hebat? Karena zikrullah wa zikru Muhammad ada di dalamnya. Faham? Faham? Kebaikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW ada di dalamnya. Karena kita mendoakan Kangjeng Nabi Muhammad, meminta kepada Allah tambah-tambah rahmat, keberkahan bagi Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat tidak bisa berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW, maka setidaknya kita memintalah kepada Allah setiap waktu tambahan rahmat, tambahan keberkahan bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jelas? Maka solawat menjadi amalan yang sangat hebat. Ada orang yang menyangka kalau solawat terus mana mengingat Allahnya, ini bodoh. Ini orang bodoh. Paham? Jadi kita tahu sekarang, kalau kita berzikir kepada Allah, zikrullah, 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 para wali terus menggencarkan, mendidik umat supaya banyak zikrullah, zikrullah, zikrullah. Artinya pasti ada Nabi Muhammad di dalamnya yang harus diingat pula. Pasti ada Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang harus diingat pula. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima Allah diingat tanpa diingat Kangjeng Nabi Muhammad SAW setelahnya. Allah tidak akan menerima pengagungan hambanya kepadanya, kan? Tanpa menggabungkan setelahnya kepada pengagungan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah harus balance.
harus seimbang, harus seimbang, faham? Harus seimbang. Ada orang yang menganggap kalau maulid terus kapan baca Qur'annya, kalau maulid terus kapan baca tahlilnya. Innalillah. Dalam acara maulid pun rotib banyak yang dibaca, dalam acara maulid pun tasbih tahmid takbir dibaca, Quran dibaca. Dalam maulid ini acara maulid, keagungan Allah pun juga dijelaskan dalam kitab-kitab maulid. Tentunya kita semuanya harus faham bahwa ulama mendidik kita supaya menggencarkan majelis maulid di sana di sini justru agar balance. Karena banyak sekali orang yang mengingat Allah, zikrullah, 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 tapi keagungan Nabi Muhammad SAW diabaikan, gitu kan? Kebesaran Nabi Muhammad SAW diabaikan, kurang diketahuinya, kurang diingatnya, padahal harus disertakan kepada mengingat kepada Allah. Faham? Jelas? Nah, di sini perlu dibahas lebih panjang lagi tentang makna zikrullah di sini. Zikrullah wa zikru Sayyidina Muhammad ini melalui ayat-ayat zikir yang lainnya yang insya Allah malam ini dalam Maulid Akbar di Masjid Agung Sumedang insya Allah akan kita bahas lebih luas lagi agar semuanya lebih faham lagi. Semoga kalimat yang singkat ini manfaat dan barokah bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Kita semua mendapatkan segala kebaikan Allah di dunia, di kubur dan di akhirat, dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua aib kita ditutupi oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.